Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Erna Nur Aini, dan hari ini seperti biasa kita akan berbagi tentang apapun yang bermanfaat terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. Baik, pada suatu hari saya kedatangan murid saya yang pakai nama lain ya, anggap saja namanya Rian. Nah, Rian ini biasanya dia belajar sendiri, artinya tidak ditungguin orang tuanya. Nah, kemudian hari itu dia sedang manja, sehingga dia memaksa ibunya untuk ditemani. Nah, ibunya berusaha untuk minta izin kepada dia untuk pulang, karena biasanya dia bisa istirahat sejenak, kemudian nanti menjemput lagi. Nah, dengan berbagai cara, dengan sedikit marah dan sebagainya, ibunya meminta, tapi anaknya tetap bersikeras tidak mau. Nah, ibunya mengantar dengan motor, dan supaya ibunya tidak bisa pulang, maka si anak ini meminta kunci motornya, kemudian dia kalungkan di lehernya sambil dia bersiap belajar dengan saya. Nah, setelah itu kemudian saya melihat kejadian itu, lalu saya mencoba berbicara sejenak dengan anak tersebut. Rian sayang mama? Iya. Nah, kalau Rian sayang mama, Rian ini enggak, menurut Rian mama itu butuh istirahat enggak? Iya. Nah, kalau misalnya mama istirahat, mama jadi enggak mengalami apa? Mama jadi nggak sakit kalau istirahatnya cukup. Oh begitu. Nah, terus misalnya mama nggak boleh istirahat, nggak boleh pulang sama Rian, mama capek nggak? Iya. Kalau mama kecapean, mama jadi gimana? Mama nanti sakit. Baik, kalau seandainya mama sakit, terus sakit tambah parah, terus mama gimana? Mama akan dipanggil Allah. Nah, dia tidak bilang seperti itu, tapi kita pernah membahas bahwa apabila orang sakit terus menerus, maka dia akan dipanggil Allah, dengan kata lain dia akan meninggal dunia dan sebagainya. Jadi anak ini mencoba saya fahamkan dengan kenyataan hidup seperti itu ya, dengan bahasa-bahasa yang simple, sederhana. Dan kemudian, jadi gimana kalau mamanya tidak istirahat, sakit? Kalau sakit terus nanti gimana? Iya, dipanggil sama Allah. Kan tidak ada toko yang menjual mama. Mamanya Rian cuma ada satu. Nah, karena mamanya Rian hanya ada satu, terus mama butuh istirahat, Rian juga sayang mama, boleh nggak minta kuncinya supaya mama bisa istirahat di rumah? Dan dia dengan rela hati bersedia memberikan kunci yang dia kalungkan itu kepada saya, dan kemudian saya bergegas memberikannya kepada mamanya Rian. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa berkomunikasi dengan anak-anak itu ternyata bisa juga dengan cara seperti orang dewasa. Jadi memahamkan tentang sebab akibat. Tentu saja dengan bahasa-bahasa yang sederhana, jangan yang rumit, jangan yang sulit. Dan dalam banyak kejadian pun saya menerapkan hal ini. Contoh, ketika ada seorang anak yang bertengkar, kemudian mereka saling merasa benar sendiri, kemudian saya akan berkata, siapa yang minta maaf duluan, dia akan masuk surga terlebih dahulu. Dan ternyata mereka terburu-buru untuk menjadi yang pertama meminta maaf, dan perkelahian pun selesai. Semoga bermanfaat, dan akhir kata sampai ketemu lagi di video yang lain. Dan jangan lupa di share kalau bermanfaat, kemudian subscribe channel kami sebagai dukungan Anda. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.